Jauh di laut lepas, saat cuacanya cerah, sebuah objek muncul di kaki langit. Semakin dekat, ukurannya semakin besar. Oh, ternyata kapal. Tapi saat kamu melihatnya dari balik teropong, bulu kudukmu seketika meremang. Kapal itu dalam kondisi baik, muatannya juga masih ada di atasnya, tapi kok tidak ada penumpangnya? Cuma terombang-ambing dan hanyut terbawa arus laut. Kejadian ini dialami oleh kapten kapal Alan Austin pada tahun 1881 dan telah membuat ABK-nya ketiban sial. Tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Desember, Alan Austin berlayar dari Liverpool menuju New York. Kapal sepanjang 64 meter itu mengangkut banyak penumpang yang ingin mengadu nasib di Amerika Serikat. Kapten A.J. Griffin membawa kapalnya ke arah barat daya agar jarak tempuhnya lebih dekat. Pada awal tahun 1881, mereka sampai di utara Laut Sargasso yang terkenal dengan angin lemahnya dan pusaran arus kuatnya. Kapal yang terjebak dalam arus itu akan hilang kendali, terombang-ambing, lalu terseret ke tengah-tengahnya. Kapal yang bisa melewatinya pasti sangat mujur, tapi kebanyakan tidak seberuntung itu. Parahnya lagi, area itu termasuk kawasan segitiga Bermuda yang terkenal telah menenggelamkan banyak kapal lalu melenyapkannya tanpa jejak. Para ABK Alan Austin jadi ketar-ketir karena posisinya sangat dekat dengan kawasan berbahaya yang bisa membuat kapal mereka berhenti berlayar. Dan sialnya, Laut Sargasso yang tenang telah memerangkap Alan Austin. Kapal itu kehilangan kecepatan dan terhanyut begitu saja. Untungnya, perbekalan mereka cukup dan perjalanannya sesuai jadwal. Kapten Griffin berjalan mengitari kapal. Dengan suara berwibawa, dia memberikan instruksi. Awak kapal dan penumpangnya sangat mengandalkannya. Tapi kemudian, pengawas kapal berteriak dari arah atas, "Ada kapal!" Dan memang benar, saat sang kapten melihat ke arah yang dimaksud, ada kapal sekunar yang perlahan mendekati Alan Austin. Semakin dekat, kok semakin aneh ya? Karena gerakannya tidak beres. Sambil berpikir keras, Griffin memeriksanya dengan teropong. Sekunar itu masih utuh, tapi terlihat kosong. Di atasnya, tak ada seorang pun. Saat itu, kapal tak bertuan memang sering dijumpai di Samudra Atlantik. Begitupun dengan bajak laut. Griffin memutuskan untuk menunggu saja. Setelah 2 hari menunggu dan sekunarnya tetap diam, akhirnya ia menginstruksikan tim pelaut untuk mengeceknya dari dekat. Dan benar saja, kapal terlantar itu tidak berpenumpang. Rupanya, Griffin mendapat rezeki nomplok karena palka kapal dipenuhi dengan kargo kayu mahoni yang bernilai wah. Kemudian, sang kapten kembali ke Alan Austin dan menginstruksikan tim pilihannya untuk membawa serta sekunar itu menuju New York. Semangat para ABK jadi tergugah saat mereka membayangkan akan jadi orang kaya sesampainya di New York nanti. Saat anginnya kembali kencang, Alan Austin melanjutkan pelayaran diiringi kapal tak bernama itu. Tapi beberapa hari kemudian, kedua kapal terjebak badai dahsyat lalu terpisah. Angin, hujan, dan gelombang laut terus-terusan menerjang mereka. Saat cuacanya berganti cerah, Kapten Griffin memerintahkan ABK-nya untuk mencari sekunar itu. Setelah seharian mencari, akhirnya ketemu juga. Kapal itu terhanyut jauh dari jalur pelayaran. Griffin memanggil-manggil ABK-nya, tapi tak ada yang menyaut. Satu tim lain dikerahkan untuk menyelidikinya. Namun, mereka kembali dengan wajah pucat pasi. Seluruh ABK di sekunar itu telah hilang dalam badai. Tapi Griffin tidak mau kehilangan ABK-nya. Kemudian, ia memerintahkan tim lain untuk mengendalikan sekunar itu. Meski enggan, mereka menuruti instruksi sang kapten dan kedua kapal melanjutkan pelayaran. Akhirnya, kapal-kapal itu berlayar saling berdekatan dan sesekali membunyikan lonceng sebagai penanda kalau mereka baik-baik saja. Beberapa malam berhasil dilewati dengan bunyi lonceng yang terdengar tiap jam. Hingga suatu hari, kabut tebal menyelimuti laut dan menghalangi pandangan. Kedua kapal terus bergerak dan mulai lebih sering membunyikan loncengnya. Saat malam datang, kabutnya masih terlihat dan lonceng itu akhirnya tak terdengar lagi. Kapten Griffin membunyikan loncengnya sekali dan sekali lagi, tapi tak ada jawaban. Awak kapal pun menyalakan obor lalu melihat lekat-lekat ke arah laut. Tapi kabut itu belum juga hilang, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semua penghuni kapal tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka terus menunggu dalam diam sampai fajar menyingsing. Semburat mentari pagi perlahan menyingkirkan kabut.
Seluruh awak kapal mengitari tepian geladak dengan hati kejut. Mereka terus berharap hingga lapisan kabut terakhir lenyap. Hamparan laut terlihat tenang dan kosong. Skuter itu telah hilang beserta tim pelaut kedua dari kapal Ellen Austin. Kapal itu kemudian melanjutkan pelayarannya dalam diam. Setibanya di pelabuhan, para penumpang terlihat begitu sumringah. Sampai-sampai tak ada yang sempat menoleh ke belakang dan mengucapkan selamat tinggal. Itulah pelayaran terakhir Ellen Austin. Pada tahun yang sama, kapal ini dibeli perusahaan perkapalan asal Jerman, lalu berganti nama menjadi Meta. Tak ada yang berhasil menemukan skuter maupun para pelaut yang hilang. Dan mungkin begitulah akhir kisah misterius yang tak terpecahkan ini. Itu pun kalau memang ada. Realitanya, tak ada hal-hal misterius yang benar-benar terjadi seperti yang dikisahkan tadi. Ellen Austin memang berlayar dari Liverpool ke arah barat daya menuju New York. Dan kaptennya juga bernama A.J. Griffin yang membawa penumpangnya menuju Amerika. Dari sinilah kisahnya jadi tak karuan. Dalam cerita tadi, kapal itu mengambil jalur terlalu ke utara sehingga sangat dekat dengan Laut Sargasso. Sangat tidak beralasan sih sang kapten sampai memintas jalur sejauh itu. Meski angin barat bertiup kencang, akan lebih cepat kalau mereka langsung ke arah tujuan daripada melewati arah selatan. Jadi kemungkinan Ellen Austin tidak berada di dekat Laut Sargasso dan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri telah berkali-kali terbukti cuma fiktif. Jadi, segitiga ini mulai tenar sejak pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, tidak ada yang menyebut-nyebutnya kok. Misteri ini dipopulerkan oleh para penulis sains fiksi dan menjadi mitos yang dipercaya banyak orang. Sementara, belum ada bukti yang menunjukkan kalau kawasan ini lebih berbahaya dari perairan lain di dunia. Jangankan ketakutan, awak kapal Ellen Austin bahkan tidak tahu menahu soal segitiga Bermuda kala itu. Selain itu, cerita tadi terus-terusan disebarkan oleh para penggemar misteri, tapi detailnya berubah-ubah. Awalnya, cerita seperti ini muncul di artikel surat kabar yang terbit pada tahun 1906. Tanggalnya jelas salah. Dalam artikel disebutkan kalau pelayaran dilakukan pada tahun 1891, bukan 1881. Cerita serupa juga muncul lagi pada tahun 1935 dalam siaran radio. Kali ini nama kaptennya salah, mereka menyebutnya Baker, bukan Griffin. Tanggalnya juga keliru, yaitu Agustus 1881. Saat itu, Ellen Austin sudah berganti nama jadi Meta. Mitos pun terus berkembang dan detailnya semakin aneh. Bahkan ada yang bilang kalau rute pelayarannya dari London menuju Newfoundland yang jelas tidak pernah terjadi. Meski begitu, sanggahan datang dari arsip perusahaan Lloyd's of London, sebuah perusahaan asuransi kelautan yang menyimpan catatan rute kapal dagang dan emigrasi. Di dokumennya tertulis, pada bulan Februari 1881, Ellen Austin berhasil menyelesaikan pelayaran transatlantiknya menuju New York tanpa kecelakaan. Kapten A.J. Griffin dan seluruh awaknya turun dari kapal dalam keadaan baik-baik saja dan tidak menderita kerugian apapun. Pelayaran itu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan karena harus melawan angin barat yang mendorongnya kembali menuju Inggris. Awak kapal melaporkan tidak menghadapi hal-hal aneh selama perjalanan dan pelayarannya sangat membosankan. Bahkan penumpangnya pasti tersenyum saat akhirnya bisa menginjakkan kaki di daratan Amerika. Tentunya juga tak akan tahu kalau mereka akan jadi bagian dari cerita palsu itu.